pisah-pisah datanya, misalnya tidak rapi, atau misalnya eh, kita mengumpulkan data itu formatnya salah dan sebagainya. Nah, jika kita jika menggunakan aplikasi ini akan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Karena dengan menggunakan aplikasi ini semuanya sudah berdasarkan format yang ditentukan. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya pertama yaitu Bapak Ibu harus melakukan pembuatan akun sekolah. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu harus mendaftarkan sekolah Bapak Ibu terlebih dahulu ke website Gema, ya. Tapi untuk saat ini belum jalan, jadi tidak bisa. Nah, nanti di sini setelah terdaftar, kita akan membuatkan akun yang dapat digunakan oleh sekolah. Kemudian langkah kedua yaitu masukkan data dan pembuatan akun siswa. Nah, setelah mendapatkan akun sekolah, maka dapat memasukkan data-data dari akun siswa dan juga data-data kelas. Kemudian langkah ketiga, pengaktifan akun siswa. Di sini, setelah pembuatan akun siswa, para siswa yang akan menggunakan aplikasi tersebut untuk memasukkan data omset harus melakukan pengaktifan akun siswa. Kemudian langkah keempat, memasukkan omset. Nah, setelah akun diaktifkan, para siswa baru dapat memasukkan data omset ke dalam aplikasi tersebut. Nah, langkah keempat, melakukan pengecekan omset. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi utamanya dari aplikasi omset. Jadi setelah masuk dari data omset dari siswa, para guru-guru dapat melakukan monitoring terhadap omset-omset yang telah didapatkan oleh para siswa. Nah, untuk alurnya, sini adalah laman masuk. Jadi di sini akan disuruh untuk melakukan login, user akan disuruh untuk melakukan login. Uh, Misalnya untuk aplikasi, misalnya user sekolah ya, akun sekolah akan disuruh untuk melakukan login, memasukkan email address yang sudah terdaftar, kemudian password juga yang sudah dibuat. Kemudian setelah login akan masuk ke laman ke beranda atau dashboard. Di sini akan ditampilkan jumlah kelas dan juga jumlah siswa. Di sini jumlah siswa karena ini foto dari beranda admin ya. Kemudian juga dapat melakukan pergantian password. Nah, kemudian ini saya skip. Kemudian memasukkan data kelas. Bapak Ibu ketika sudah login dapat melakukan pemasukan data kelas. Di sini contohnya di sini dapat klik tombol create, kemudian dapat memasukkan nama kelas. Nah, dan juga nama kelas dapat diganti, jadi akan ada opsi edit jika misalnya uh, ketika memasukkan data kelas ada typo atau salah memasukkan datanya, dapat edit. Kemudian memasukkan data siswa. Di sini setelah membuat masukkan data kelas, baru kita bisa masukkan data siswa, karena setiap siswa harus memiliki sebuah kelas. Nah, untuk pembuatan akun siswa, kita bisa memasukkan data berupa Excel untuk mempermudah pemasukan data. Jadi, kita tidak perlu klik tambah siswa, kemudian menambahkan satu-satu, tapi kita juga bisa mengimport melalui Excel. Nah, kemudian setelah akun siswa dibuat, mahasiswa bisa masuk ke login melalui login ke dalam aplikasi, kemudian siswa harus melakukan aktivasi akun dengan cara mengubah password. Jadi ketika pembuatan akun siswa, saya bisa lihat di sini ya, ada dapat nomor absen, nama siswa, NIS siswa, juga email siswa.
namun tidak terdapat password karena password siswa ketika dibuat pertama kali akan menggunakan NISN. Oleh karena itu, eh, para akun dari para siswa diharuskan untuk melakukan aktivasi berupa pengubahan password yang ada. Nah, jika belum melakukan aktivasi password, jika belum melakukan aktivasi akun, maka para siswa tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ketika sudah melakukan aktivasi akun, para siswa bisa menambahkan produk-produk mereka di sini, klik create, kemudian bisa menambahkan nama produknya. Nah, setelah ditambahkan, nama siswa bisa masuk ke dalam produk tersebut dan memasukkan data-data omset yang ada. Contohnya di sini, masukkan bulan, kemudian nama produk, pilih bulan, kemudian target omset. Nah, kemudian bisa masukkan tiap-tiap minggu akan otomatis dibuat minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu keempat. Ketika awal pembuatan, maka akan di-set menjadi 0. Kemudian ketika diklik, akan muncul contohnya seperti ini, omset minggu keempat. Nah, kemudian bisa masukkan total omset yang mereka dapatkan. Jika misalnya total omset yang mereka dapatkan mencapai target omset per minggu, maka akan nyala menjadi hijau. Sedangkan jika masih belum mencapai target omset, maka akan tetap menjadi warna biru. Nah, mungkin apakah ada pertanyaan tentang tabel omset ini, tentang aplikasi pencatatan tabel omset? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada yang masih bingung ya, tadi soalnya ini tabel omset monitoring yang memang pakai web gitu, Bu. Mungkin nanti untuk yang dasarnya ya, yang hanya link spreadsheet gitu akan disampaikan oleh Mbak Anifa. Nah, sebelum Mbak Anifa menyampaikan atau memaparkan materi tersebut, mungkin dari yang baru dibahas oleh Kak Alang, apakah Bapak Ibu masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan mungkin atau ada sanggahan gitu Bapak Ibu? Dipersilakan. Pak, Pak Lang, izin bertanya Pak Lang. Baik, Pak, dipersilakan. Ya baik, pertanyaannya adalah untuk input datanya tadi itu hanya data omsetnya aja kan ya, betul ya? Jadi untuk penginputan datanya, pertama harus penginputan data dari produk dari siswa. Jadi ini saya anggap siswanya bisa memiliki lebih dari satu produk yang mereka. Kemudian baru tiap-tiap produk nanti memiliki omset yang berbeda-beda. Nah, namun untuk gurunya ketika melakukan pengecekan, gurunya dapat melihat total omset dari seorang siswa dan juga melihat omset dari tiap-tiap produk yang dimiliki oleh siswa tersebut. Baik, untuk data transaksinya berarti nggak ada ya, hanya data rekapitulasi berdasarkan omset aja ya, betul ya Pak? Iya, betul. Jadi untuk aplikasi ini semuanya berupa inputan dari siswa tersebut. Jadi tidak ada cara untuk verifikasi apakah omset tersebut benar atau tidak. Ya baik, terima kasih Pak Lang. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Terima kasih juga kepada Mas Elang mengenai pemaparan materinya serta tadi ya untuk jawabannya gitu. Nah, kita cukupkan dulu ya Pak untuk pertanyaan yang mengenai paparan yang disampaikan oleh Kak Lang. Kita lanjut dulu ke pemaparan yang akan dipaparkan oleh Mbak Anifa yang masih berhubungan juga dengan tabel omset ya Pak. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab nanti kita
jadiin satu aja jika sudah pemateri sudah selesai gitu ya Pak, untuk mempersingkat waktu juga. Dan mungkin ini lebih ke pemahamannya yang mengenai tabel omset akan disampaikan oleh Mbak Anifa. Mbak Anifa dipersilahkan untuk memaparkan pemateriannya. Baik, terima kasih Mbak Ais, izin untuk share screen. Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anifa Auli Abdari, bisa dipanggil Anifa. Saya dari Gema Foundation, khususnya menjadi trainer dalam Technopreneur. Nah, pada pertemuan kali ini, di sini mungkin tadi sudah beberapa dikenalkan ya sedikit oleh Mas Elang terkait tabel omsetnya. Nah, untuk Mas Elang itu sekarang memang lagi mengembangkan aplikasi yang memang dikhususkan untuk pencatatan omset, begitu. Nah, di kami itu biasanya kami menggunakan Excel atau Google Spreadsheet untuk pencatatan omsetnya gitu. Nah, tabel omset ini sudah banyak yang pakai. Biasanya kita itu pakai untuk politeknik, untuk SMK. Bahkan kemarin juga saya sempat untuk paparkan ya terkait lomba Teknopreneur itu, kami pencatatan omsetnya juga masih pakai Google Spreadsheet begitu. Nah, untuk Google Spreadsheet sendiri itu memang mudah dan gampang untuk diedit gitu. Jadi orang-orang itu kalau misalkan edit secara bersamaan atau bebarengan itu mereka akan dimudahkan seperti itu. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan lebih detailnya ya, seperti pengertian dari tabel omset itu apa, kemudian manfaatnya itu bagaimana, dan implementasinya seperti itu. Nah, jadi di sini untuk secara definisi, tabel omset itu adalah tabel yang berisi data omset siswa atau mahasiswa selama kurun waktu yang ditentukan dan dilengkapi dengan target yang sudah mereka tetapkan di awal. Kemudian tabel ini dibuat di Excel atau spreadsheet dan sekarang kita sedang mengembangkan dalam bentuk aplikasi. Nah, untuk manfaatnya sendiri, tabel omset yang pertama itu memudahkan guru ataupun dosen untuk memberikan penilaian dan memantau omset siswa. Jadi, karena sekarang juga pembelajaran PKK itu hampir semuanya sudah berbasis omset ya. Jadi, guru ataupun dosen itu cara mengukur atau menilai siswanya itu ya berdasarkan omset yang diperoleh oleh mereka gitu. Nah, bagaimana caranya guru itu mengetahui bahwa siswa ini rajin omsetnya atau omsetnya mungkin ada terus atau omsetnya mungkin sedikit, omsetnya banyak ataupun omsetnya bahkan tidak ada sama sekali. Nah, cara guru ataupun dosen mengetahui hal itu biasanya mereka bisa memantau menggunakan tabel omset ini. Kemudian manfaat yang kedua, dengan adanya tabel omset ini bisa memacu semangat siswa untuk mendapatkan omset yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dalam tabel omset itu ada antara guru dengan siswa itu boleh menetapkan sebuah target omset gitu di awal. Jadi di awal pembelajaran mereka harus menetapkan target nih gitu. Sampai akhir itu mereka akan mencapai omset berapa. Nah, kalau sesuai dengan juknis PKK yang telah ditetapkan oleh Direktorat SMK, bagi siswa SMK itu targetnya sekitar 500.000. Nah, tapi kalau ingin standar dengan level AQRF atau level Asia Tenggara, untuk level 1 itu ada di 2.500.000. Jadi, kalau hanya untuk anak SMK itu biasanya targetnya itu ditetapkan di 500.000 per satu semesternya. Nah, kemudian karena ada target kan di awal sudah ditarget ya, dan mereka itu pasti akan semangat gitu untuk capai target tersebut. Dan tentunya kalau mereka memang bisa capai target itu pasti akan dapat nilai baik gitu, nilai A seperti itu. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, di sini memudahkan kita untuk menganalisa omset bulanan secara digital. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita punya pendataan omset itu dari minggu ke minggu dalam waktu misalkan 6 bulan ataupun 1 tahun. Nah, itu akan memudahkan kita menganalisa omset kita selama kurun waktu tersebut gitu. Misalkan 1 bulan di bulan Januari dan bulan Februari. Nah, Januari omset kita naik gitu. Februari omset kita turun. Nah, kita bisa menganalisa kenapa di bulan Januari naik dan kenapa di bulan Februari turun kalau misalkan kita punya jejak
jejak data omsetnya begitu. Oh, mungkin di Januari itu ada sebuah event atau ada seperti memang waktu itu jualannya offline di bazar atau ada hal-hal lain gitu. Nah, mungkin karena dari data-data itu, dari jejak data itu memudahkan kita untuk lebih ini ya, untuk lebih memperbaiki omset kita untuk ke depannya gitu. Nah, kalau kita gunakan Excel ataupun spreadsheet juga, itu kita bisa membuat yang namanya sebuah grafik. Nah, nanti ini di sini akan saya contohkan. Nah, kemudian di sini contoh implementasi tabel omset di beberapa kampus yang memang sudah menjadi mitra kami. Yang pertama itu ada di Politeknik Piksi Ganesha. Nah, di sini di Politeknik Piksi Ganesha, ini memang di jurusan bisnis ya, ada 4 bisnis. Di sini mahasiswanya itu sudah berani kontrak itu selama 1 semester itu ada yang 150 juta, kemudian 15 juta, 6 juta, 5 juta, dan kebanyakan di sini juta ya. Kemudian di sini mereka catatkan. Jadi di sini ini contoh dari tabel omset ya. Di sini ada nomor, kemudian ada nama, ada target omset selama satu semester, kemudian nama bisnisnya, kalau ada Instagramnya dicantumkan, kemudian di sini mereka jenis usahanya diisi gitu. Jadi usaha mereka itu bergerak dalam makanan kah, atau obat-obatan, atau fashion, atau jasa seperti itu. Jadi mereka cantumkan di tabel omsetnya. Kemudian di tiap minggunya itu mereka harus store di tabel ini. Nah, seperti ini ya, di atas itu ada Kak Ismi. Jadi pada tanggal 16 Maret ini dapat 14 juta sekian. Kemudian pada tanggal 23 Maret 10 juta sekian gitu. Jadi dia catatkan di sini gitu per minggunya. Nah, di sini untuk guru dan dosen juga bisa memantau apakah siswa ini aktif atau tidak gitu. Bisa dilihat per minggunya seperti ini ya. Ini ada yang kosong terus gitu. Berarti kan menjadi tanda tanya gitu. Apakah siswa ini beneran jualan ataukah tidak rajin gitu kan pasti terlihat karena omset mingguannya hanya kosong saja gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan dengan siswa yang memang aktif itu pasti selalu ada omsetnya di tiap minggunya gitu. Nah, di sini sebagai contoh juga di sini untuk kontrak omset di sini waktu itu Kak Ismi kontraknya adalah 150 juta di awal. Nah, kemudian di akhir setelah diakumulasi itu pada tanggal 27 Juli ya, di sini ada dia bisa mencapai sekitar 169 juta sekian gitu. Jadi omset di awal dia kontrak itu targetnya 150 menjadi 169 sekian. Artinya dia bisa mencapai target yang memang sudah dia tentukan. Nah, tapi di sini juga bermacam-macam. Ada juga yang dapatnya cuma 700.000, 500.000, 100.000 gitu. Tidak apa-apa sebenarnya jumlah besar atau kecilnya omset itu bukan jadi hal karena di sini kita juga bisa melihat konsistensi mereka dalam menghasilkan omset itu seperti apa gitu. Apakah mereka meskipun sedikit omsetnya tapi tetap rajin gitu, ataukah mereka yang kosong terus itu terlihat kalau misalkan kita pakai sistem ini, pakai konsep tabel omset ini begitu. Nah, setelah itu di sini juga ada contoh dari Universitas Pajajaran. Nah, di sini karena dari Unpad itu kebanyakan pada budidaya perikanan, ada juga yang dari pertanian ya. Nah, di sini juga mereka sama gitu. Di awal juga mereka tentukan target omsetnya berapa, kemudian di sini mereka cantumkan portofolio. Portofolionya tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Mas Vicky itu cara pembuatannya seperti apa, kemudian contohnya bagaimana. Nah, itu di sini mereka juga kita ajarkan gitu cara membuat portofolionya dan mereka wajib di sini mengisi untuk portofolionya. Jadi kita bisa selain bisa melihat omsetnya itu kita bisa melihat oh portofolionya seperti ini, produknya ini dan sebagainya. Kemudian di sini juga mereka catatkan omsetnya tiap minggunya gitu. Nah, terus di sini juga ada contoh dari PENS atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kalau yang PENS ini mereka sistemnya berkelompok. Jadi kalau yang Piksi Ganesha dan juga Unpad tadi kan satu kelas itu langsung ya. Cuman karena di sini PENS itu mahasiswanya terlalu banyak, ada sekitar 60-an mahasiswa. Jadi di sini kita aturkan untuk dibagi menjadi beberapa kelompok gitu. Nah, kemudian
meskipun berkelompok mereka juga tetap sama omsetnya itu per pribadi gitu. Jadi di sini tetapkan juga target omsetnya berapa, kemudian jenis usahanya apa. Nah, yang ada tanda hijaunya seperti ini itu kita tentukan dia sebagai kapten. Nah, kapten itu tugasnya membantu siswa yang lain untuk lebih mengingatkan ya. Jadi kalau misalkan ada yang lupa untuk mengisi tabel omset ataupun ada yang kesulitan gitu atau ada kendala itu tanggung jawab kapten dalam membantu mereka. Dan kapten di sini pun juga mereka harus membantu guru pengampu atau guru PKK yang ada di kelas tersebut gitu. Nah, tadi juga saya jelaskan bahwa dengan adanya tabel omset ini tuh bisa eh, menganalisa gitu omset kita tiap bulannya seperti apa. Nah, ini sebagai contoh ya di sini kita bisa membuat sebuah grafik dengan tabel ini, dengan data ini gitu. Oh, di sini dari tanggal 4 Maret sampai tanggal 6 Mei itu grafiknya seperti ini. Jadi kayak naik turun gitu seperti itu. Jadi kita lebih tahu gitu. Kemudian di sini juga dari Stike Semarang. Nah, untuk dari Stike Semarang itu mereka memang basicnya adalah tentang rumah sakit ya, tentang kesehatan seperti itu. Nah, tapi di sini pun juga tidak jadi kendala mereka karena mereka di sini bisa berjualan selain dari produk yang mereka pelajari gitu. Mereka bisa berjualan tentang makanan, pulsa dan sebagainya gitu. Jadi tidak terpaku dengan apa yang mereka pelajari seperti itu. Nah, sama di sini juga mereka tentukan targetnya, kemudian mereka juga mengisi gitu dari tiap minggunya. Di sini juga ada kapten yang memang membantu dalam kelompok tersebut. Sama juga ini kita implementasikan juga di Padepokan Semio atau perkumpulan dari anak-anak SMK juga sama seperti itu. Kemudian di sini ada salah satu contoh analisa dengan tabel omset. Nah, contoh analisanya di sini itu ada usaha dari salah satu teman kami yaitu Hana Safiri. Jadi dia itu menjual sebuah tumbler custom. Kemudian dia tuh mempunyai omset yang memang didata rutin ya setiap hari dari bulan Januari, Februari, Desember gitu. Nah, karena dia punya pendataan yang bagus, itu dia bisa membuat sebuah grafik seperti ini. Jadi dia bisa tahu omsetnya dia dari bulan ke bulan itu seperti apa gitu. Dan kalau memang dia sudah bertemu dengan konsep yang bagus, pola yang bagus, itu dia bisa terapkan di mungkin 1 tahun yang akan datang atau bahkan dari 2 tahun yang akan datang gitu. Karena dengan adanya record data ini, dia harusnya lebih bisa mempelajari naik turunnya omset yang dia dapatkan seperti itu. Baik, mungkin seperti itu saja kalau perihal tabel omset ya. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Anifa atas pemaparan materi tabel omset ya yang tadi juga sempat dijelaskan. Nah, mungkin kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan Pak ataupun sanggahan yang tadi mengenai materi yang telah dipaparkan oleh Mbak Anifa serta Mas Elang juga, dipersilahkan Bapak Ibu. Cukup Mbak Aisyah, terima kasih. Baik, mungkin nanti jika masih ada yang masih mengenai itu bisa dilihat di kumpulan pemateri ya Bapak Ibu. Mungkin sekarang terima kasih terlebih dahulu kepada Mbak Anifa serta Mas Elang telah meluangkan waktunya untuk memaparkan materi mengenai tabel omset ya tadi juga monitoring omset yang telah disampaikan oleh Mas Elang. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya ya. Mungkin di sini juga masih berhubungan mengenai tadi dari awal pemateri sampai dengan tadi Mbak Anifa Mas Elang juga. Di sini kita masuk ke pemateri Mbak Rahma yang akan sedikit sharing mengenai buku digital ya Bapak Ibu
yang tadi juga sempat disinggung oleh Kak Vicky pada bagian portofolio kewirausahaan tersebut juga ada Kak Vicky pernah menjual buku digital gitu. Nah, untuk Mbak Rahma mungkin dipersilakan Mbak Rahma untuk pemaparan materinya. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Ais telah memberikan saya waktunya. Mohon izin share screen, Bapak Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Winisa Putri. Saya biasa dipanggil Rahma. Saya sebenarnya teman sekelas Aisyah, karena saya juga program kelas kerja sama Syameu yang kuliah di Universitas Pajajaran. Di mana kuliah saya ini berbasis omset dan memang dari awal semester hingga akhir semester nanti, kita harus memiliki laporan omset dan kegiatan berwirausaha. Dan di sini merupakan buku digital saya dan teman sekelas saya yang sudah dipreskan dalam kampus, yaitu kompilasi teman-teman, sebenarnya lebih ke cerita yang sudah saya laporkan. Biasanya kegiatan ini dilakukan per semester di pertengahan semester. Biasanya waktu UTS kita melampirkan file-file kegiatan dan juga omset. Dan untuk punya saya sendiri, nah di sini saya memberikan judul laporan proyek kewirausahaan. Dan di sini sudah saya lampirkan beberapa kegiatan saya. Yang pertama, saya memberikan pendahuluan. Tujuan buku ini merupakan selain untuk tugas akhir, juga memang per semesternya kegiatan kewirausahaan kami memang dipantau dari pihak kampus maupun pihak program. Dan saya di sini memberikan sedikit pengalaman saya saat berwirausaha pada tahun 2020. Kebetulan saya juga gap year. Saya lulusan COVID, dan karena saya nggak memiliki kegiatan, saya bermodal 300.000. Dalam jangka waktu 1 minggu, saya mendapatkan omset 550.000. Dan untuk data dukung saya untuk memiliki usaha, saya di sini juga sudah memiliki NIB, dan alhamdulillah sudah tercetak. Dan untuk kegiatan semester 1 saya, pada semester ini, saya mengambil komoditas budidaya ikan lele dan ikan nila. Alasan tersebut memang dua komoditas ikan ini memang sangat digemari dan juga mudah untuk dipasarkan. Nah, pada semester ini, karena target omset yang Mbak Anifa paparkan tadi itu memiliki tanggungan sebesar 2.500.000, dan alhamdulillah saya masih bisa melampaui, justru mendapatkan omset 3.431 dengan keuntungan bersihnya 1.050.000. Dan perlu diketahui untuk Bapak Ibu, karena saya kuliah di Unpad ini program kelas kerjasama, jadi 10% dari omset yang saya hasilkan itu saya setorkan lagi ke kampus. Nah, di sini saya juga menulis evaluasi strategi market saya, karena memang untuk kegiatan berjualan ini nggak mungkin lurus terus ya. Walaupun kita sudah memiliki seperti langganan, itu juga nggak semulus omset yang kita dapatkan. Jadi saya memiliki 5 strategi. Yang pertama, saya melobi beberapa home industry untuk berkolaborasi pada bidang pemasaran. Yang kedua, sering mengupload jualan di sosial media minimal 3 kali selama 1 minggu. Dan yang ketiga, memberikan potongan harga yang lebih murah kepada reseller maupun customer yang membeli produk dengan minimal harga yang sudah ditentukan. Ini saya mencontoh, biasanya orang China kalau melakukan jualan itu untung sedikit nggak apa-apa, yang penting
jualannya laku pesat. Dan yang keempat, memberikan reward nilai tambahan dan upah sesuai yang telah dikerjakan kepada siswa subkampus. Kebetulan program saya ini masih ada sangkut pautnya dengan SMK saya. Jadi saya biasanya bekerja sama adik kelas saya menjadi reseller. Jadi dia mengambil barang ke saya. Dan yang terakhir, menciptakan produk turunan seperti makanan siap saji atau tinggal dipanaskan untuk mempersingkat waktu di dapur. Ini sangat berguna sekali bagi ibu-ibu yang biasanya di kantor. Dan sinergi saya dengan subkampus itu mendukung dengan adanya kolaborasi mahasiswa dan siswa yang menjalankan kewirausahaan ini sehingga kegiatan UPJ semakin berkembang. Kebetulan saya berasal dari agribisnis perikanan, jadi produk saya itu di budidaya ikan. Tapi ketika ada customer yang minta untuk diolah sekalian, jadi kita juga berkolaborasi dengan agribisnis pengolahannya. Dan kebetulan saya berasal dari SMK 1 Watulimo, juga mengikut sertakan siswanya dalam lomba KKSI dan KKSI yang dilakukan pada tahun 2021 yang dilaksanakan mandiri secara daring dan antusias aktif dalam setiap agenda perlombaan. Nah, ini foto-foto kegiatan saya untuk mendukung bahwasanya saya memang menjalankan kegiatan ini benar-benar saya lakukan di lapang, bukan hanya sebuah gimmick doang. Jadi data dukung berupa foto itu memang sangat penting. Dan pada semester kedua, selain komoditas yang saya ambil pada semester 1 kemarin, saya juga melobi sebuah tambak di mana memang di sekitar rumah saya itu banyak tambak, yaitu komoditasnya udang faname. Saya hanya menggeser barang dalam artian saya bukan terjun langsung dalam budidayanya dan memang saya tidak memiliki modal yang banyak. Jadi saya diberi kepercayaan berupa untuk memasarkan udang tersebut dan 1 kilonya itu saya hanya memiliki keuntungan 5.000, tapi bisa dikalikan berapa yang saya jualkan tersebut. Dan di semester 2 ini saya alhamdulillah sudah mendapatkan omset 12.445.000 dengan target omsetnya hanya sekitar 8 juta. Dan pendapatan terbesar pada bulan Juni ini 8.405.000. Dan strategi proyek kewirausahaan ini membuat kolam budidaya semi bioflok yang ada di rumah saya dan persiapan studio metaverse di subkampus kemarin karena memang mengikuti zaman kita tidak bisa lengah. Dan yang terakhir itu membuat alat pakan otomatis sederhana yang akan diuji coba pada kegiatan UPJ kolam subkampus. Dan foto kegiatan juga ini waktu melakukan pembuatan akun metaverse dan juga pemijahan ikan lele semi buatan. Jadi induknya itu ada yang disuntik. Dan yang terakhir ini kita rapat untuk strategi pemasaran, apa yang dibutuhkan dan apa yang harus kita langkah-langkah berikutnya untuk kegiatan pemasaran yang ada di desa. Dan pada semester 3 ini pelaksanaan program monitoring kegiatan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan dan melibatkan siswa-siswi kelas 11 dan 12 sebagai penerima manfaat program. Perlu dilakukan pemetaan sosial yang akan menggambarkan keadaan sosial komunitas dan wilayah secara komprehensif. Dan di mana gambaran ini akan memberikan berbagai pertimbangan tentang jenis kegiatan, tahapan, metode, dan berbagai sumber daya yang diperlakukan untuk melakukan program monitoring kewirausahaan agar lebih terencana, terarah, dan juga berkelanjutan. Agar pemetaan sosial penyusunan program dan perencanaan monitoring evaluasi program tepat sasaran dan sesuai dengan pedoman. Dan juga pada semester 3 ini, kita kemarin magang dan kebetulan saya sendiri itu mendapatkan sekolah PK yang ada di pelosok Jawa Barat dan bisa dikatakan daerah tersebut itu sebenarnya masih banyak banget kelimpahan sumber daya alamnya, namun pada
nyatanya di daerah sana itu masih kekurangan sumber daya manusianya. Dan di sini saya juga eh, karena data tersebut sudah saya dapatkan, jadi saya menganalisa SWOT. Jadi ada beberapa peluang, beberapa kelemahan, dan juga strategi untuk atau strike atau kekuatan, dan yang terakhir itu ancaman. Sebenarnya di sana itu eh, bisa dikatakan kalau kita produktif itu banyak sekali produk-produk yang dihasilkan. Cuman ya kembali lagi karena sumber daya manusianya belum memenuhi, jadi masih banyak barang-barang yang masih dibiarkan begitu saja. Dan kolaborasi ini, saya di sana kebetulan diajak berkolaborasi dengan Koramil Cikelet untuk melakukan pembesaran udang lobster, tepatnya di Pantai Karangpapak. Pada saat awal berkoordinasi, hingga saat ini sudah melakukan tahap evaluasi dan akan ditambah juga dengan target pembesaran lobster sebanyak 100 petak. Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar dapat merubah mindset masyarakat terutama pada nelayan yang melakukan penangkapan benih lobster. Biasanya masyarakat ini ketika ikan itu tidak musim panen, jadi mereka menjadikan eh, pekerjaan utama sebagai penangkap benur lobster yang kemudian diekspor secara ilegal. Dan ini foto kegiatan saya, memang benar adanya bahwasanya lobster di sana itu belum sampai besar juga sudah diperjualbelikan. Dan ini foto saya waktu mengisi workshop di SMK 5 Garut. Dan pada semester 4 ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM, saya juga mendapatkan tawaran di kampus, karena di kampus itu mendapatkan dana hibah berupa cold storage dari KKP. Kemudian mulai bulan Februari saya memasukkan ikan, dan karena saya di sana itu sebagai reseller dan asisten manajer saja, saya merasa tidak cukup dengan apa yang saya dapatkan. Jadi saya mendatangkan udang dan juga lobster dan juga cumi dari rumah, saya bawa ke sini dan alhamdulillah kemarin juga tidak berjalan dengan mulus. Saya kira orang Bandung itu jauh dari laut, terus suka dengan hasil laut. Ternyata hasil laut yang mereka gemari itu hanya ikan asin. Dan ini omset pada bulan Januari hingga bulan April, saya mendapatkan 28.805.000. Dan untuk evaluasi strategi marketing saya, mengupayakan agar penjaringan kolaborasi kerjasama dengan masyarakat di sekitar kampus Unpad berjalan dengan baik. Selebihnya, saya juga memiliki konsep dengan membuat bazar minimarket yang berada di depan gedung yang ada di kampus saya, karena Unpad sendiri juga merupakan kampus PTNBH yang memiliki peran sangat penting bagi warga kampus, utamanya untuk memenuhi kebutuhan pangan harian. Dan ini cash flow saya selama kegiatan berwirausaha. Dan yang terakhir, foto kegiatan saya ini foto-foto pemasaran produk yang saya lakukan di kampus. Mungkin itu saja kompilasi kegiatan berwirausaha yang saya tuangkan dalam buku e-digital. Terima kasih. Baik ya, terima kasih untuk Mbak Rahma atas pemaparannya mengenai kegiatan berwirausahanya. Jadi tadi itu untuk buku digital ya, Bapak Ibu guru sekalian, buku digital itu merupakan juga kompilasi dari kegiatan kami gitu, Bu. Jadi kami ada buku digital pribadi selama kegiatan perkuliahan dari awal semester 1 sampai dengan sekarang berjalannya semester 5, kemudian juga ada beberapa kompilasi yang dari satu kelas gitu Bapak Ibu. Jadi buku digital juga bisa dipasarkan, bisa menghasilkan omset. Contohnya tadi yang dibilang sama Kak Vicky juga pernah memasarkan buku digital juga. Nah, kebetulan saya juga memang pernah memasarkan dan
alhamdulillah juga hasilnya lumayan gitu Pak untuk Bapak dan Ibu untuk penambahan omset ya, untuk mencapai hasil omset begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini sudah cukup ya pemateri untuk pemaparan materi dari buku digital ya. Nah, mungkin dari Pak Raya sebelum ditutup Pak, jika ada yang ingin disampaikan, apa yang ingin dipaparkan kepada Pak Raka, Pak, Ya, dipersilakan mungkin Pak. sesi tanya jawab dulu Mbak Aisyah, dipersilakan untuk Elang, Nifa dan juga Rahma, sorry. Baik ya, sebelum ke Pak Raka, kita buka sesi tanya jawab ya, yang tadi mungkin tertumpuk ya Bapak Ibu dari materi yang Mas Vicky, mungkin tadi juga ada yang ingin ditanyakan beberapa mungkin. Jadi mungkin dipersilahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang tadi ingin ditanyakan, yang belum sempat ditanyakan untuk bertanya Pak, Bu, dipersilahkan. Baik, saya mau izin tanya, Bu Tuti apa saja? Baik, Mbak Rama luar biasa banget tadi saya lihat itu bukunya ya. Menginspirasi banget, luar biasa menginspirasi banget di budidaya lele Bu ya. Kebetulan saya juga pernah menjalankan itu dan masih ada pasarnya di Muara Baru, masih ada pasarnya. Luar biasa, kebutuhannya tinggi. Kalau mau supply boleh kontak-kontak saya. Ya, baik. Bertanya terkait dengan pelaksanaan yang ada saya lebih ke program yang ada di dalam buku itu, boleh bisa saya tanyakan yang di dalam bukunya? Boleh, Bapak. Boleh. Baik, itu tadi ada produk yang frozen food yang packaging tadi ya. Ya, itu prosesnya berarti bagaimana itu ya, proses produksi daripada produk yang frozen food tadi, kemudian bagaimana dijualnya di mana gitu ya, dijualnya di mana dan bagaimana model packaging dalam pengirimannya itu sih, seperti itu. Supaya kita juga perlu belajar juga ya, karena di sini opportunity juga besar ya terkait dengan produk frozen food gitu. Baik, terima kasih Mbak Rama. Baik, Pak. Mungkin langsung saya jawab aja ya. Kebetulan itu produknya kampus, dan kampus bekerja sama dengan pabrik, jadi nggak langsung produksi sendiri. Kebetulan jadi kampus hanya menampung di cold storage-nya dan selebihnya hanya pemasaran. Untuk daya tahannya kemarin, saya sendiri langsung terjun langsung uji coba. Kebetulan saya di Bandung, saya kirim barang tersebut ke Trenggalek. Saya menggunakan JNT Express, bukan yang someday sehari langsung nyampe. Alhamdulillah 4 hari masih aman dalam suhu ruang. Jadi memang eh, walaupun frozen yang di vakuman itu yang memang ketika kita mau kirim kita harus lihat dulu ya Pak. Kan biasanya vakum itu ada yang udah nggak ngepres lagi ya. Itu kalau bisa dihindari. Karena kalau udah vakumnya udah nggak eh, maksimal, biasanya pertumbuhan jamur itu kan lebih pesat gitu. Untuk pemasarannya, saat ini sebenarnya kita menggunakan online store dan juga offline store. Kalau offline itu biasanya ya hanya masyarakat sekitar dan juga dosen dan mahasiswa kampus saja, Pak. Seperti itu. Untuk online-nya itu Kalau jalur marketplace misalkan, atau punya website sendiri, atau bagaimana Mbak Rama? kalau saat ini masih marketplace aja sih, Pak. Kalau untuk keuntungannya, kebetulan juga saya kan bisa dikatakan sebagai reseller ya. Jadi harga yang dari kampus itu dipotong 8% itu keuntungan yang kita dapatkan. Mungkin kalau 8%, 10%-nya itu kembali ke pihak yang berwenang ya, Pak. Jadi mungkin bisa digunakan untuk teman-teman SMK. Barangkali nanti kampus sudah memiliki produk yang dijualkan. Jadi kan seperti yang dijelaskan Mas Vicky tadi, seperti SMK
Tiga Tegal itu sudah memiliki tempat, namun belum berjalan bagus gitu. Jadi kalau bisa mungkin dari SMK, pihaknya SMK itu bisa memberikan produk. Jadi bukan alasan lagi siswa tidak memiliki modal, tidak mau berwirausaha. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Terima kasih Mbak Rahma. Luar biasa, menginspirasi. Mudah-mudahan kita di sini bisa membangun seperti itu juga, ataupun yang terkait. Terima kasih. Baik, Dari yang lain, Pak. Sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih juga Mbak Rahma atas jawabannya dan pertanyaan dari Bapak. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu mengenai materi dari awal tadi ya, yang pemateri dari Mas Vicky, kemudian ada Mbak Anifa, ada Mas Elang, dan juga Mbak Rahma. Dipersilahkan bertanya Bu, Bapak kembali. Jadi mungkin ada tadi juga ada beberapa yang ingin ditanyakan ya sebelum sempat. Nah, sekarang kita masuk ke sesi sharing ya, sharing bisa dikatakan sharing gitu. Dipersilahkan Bapak Ibu Guru. eh, Mbak Aisyah, saya mau tanya terkait dengan yang tadi Mbak Rahma lagi. Oh, baik Karena Pak, terus terang dipersilahkan. aja, saya pribadi tertarik banget memang dari dulu untuk di dunia perikanan ya. Cuma belum terrealisasi. Baik, Boleh, Pak. yang produksi lele itu, di produksi ikan lele itu, apakah di sana Mbak Rahma sendiri menerapkan saluran distribusi? Tadi ada dua ya. Kalau nggak salah jual di dekat rumah dan benih ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Nah, untuk saluran pemasarannya sendiri, eh, bukan saluran pemasaran ya, produksinya itu apakah tadi cuma benih aja kan? Yang saya tahu untuk lele itu kan ada beberapa fase ya, dari Iya, betul. benih sampai ke konsumsi, bahkan konsumsi pun dibagi-bagi berdasarkan ukuran. Nah, kalau dari Betul. Mbak Rama sendiri fokus marketnya itu lebih kemana ya? Baik, Pak. Kalau saya sendiri tuh sebenarnya lebih ke pembenihan ya, Pak. Karena terus terang saja, biaya 60% penyedot biaya terbesar dalam budidaya itu biasanya di pemasaran, di pembesaran ya, Pak. Tapi kalau saya sendiri itu hanya di pembenihan. Kalau pembesaran itu saya memang berkolaborasi dengan SMK. Jadi ketika ada untung dan ruginya, saya masih bisa meminimalisir. Dan untuk kegiatan pembesaran sendiri, untuk pakannya kemarin juga bukan pure pellet. Jadi kita kayak menambahkan formulasi pakan. Jadi di dalam pakan tersebut itu kita memberikan beberapa tambahan seperti vitamin atau pemberian apa ya, Pak? Dosis-dosis biar lelenya itu tidak fokus hanya ke peletnya saja gitu. Jadi kita kalau waktu pembenihan juga pemberian pakan alami diperlukan dan untuk pembesaran atau pendidikannya itu pakan alternatif. Seperti itu, Pak. Seperti penambahan molase atau penambahan serbuk herbal yang di mana kita itu juga bagaimana caranya mengurangi pelet itu keluar lebih banyak gitu, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rama. Berarti simpulannya adalah fokus utamanya adalah ke benihnya ya, di fase 1 berarti ya. Iya, Pak, betul. Kalau Karena untuk juga waktu saya kemarin sudah di sini, jadi saya sudah tidak langsung terjun ke lapangnya itu, saya hanya menggeser lele dari pembudidaya saya jualkan ke customer yang biasanya beli di saya, per seribunya saya masih mendapatkan untung 50.000. Jadi tinggal saya kalikan berapa orang tersebut
eh, beli benih tersebut, Pak. Jadi kan lumayan untuk kita yang membutuhkan uang jajan gitu. Baik, terima kasih Mbak Rama. Mbak Isa, ini ada Bu Tuti mau bertanya juga. Terima kasih Mbak Rama sharingnya. Ini saya mau tanya kendala apa yang paling dirasakan oleh Mbak Rama dalam pembudidaya lele ini. Karena kan fase untuk dari benih sampai agak gede itu memang kan banyak resiko ya. Nah, apa yang paling riskan gitu loh. Jadi kita pun tahu karena kebetulan ini saya juga lagi dampingin anak untuk pembenihan untuk lomba nasional tingkat nasional untuk membuat keramba lele. Karena Baik, baru ada kemarin stepnya berapa, memang ada yang mati karena ya namanya juga anak-anak latihan ya, kadang-kadang lupa kasih makannya dan lain sebagainya. Karena lele itu kan omnivora, saya bilang apa aja lu kasih, saya bilang sama anak pasti dimakan, saya bilang gitu. Tapi namanya juga ini anak-anak ya, sekali lagi dia ada pelajaran, ada ini itu, kadang-kadang lupa. Nah, ini tolong dikasih pengalamannya biar saya bisa menularkan ke anak-anak. Terima kasih, Mbak. baik Ibu. Langsung saya jawab saja karena memang betul lele dan juga udang lobster itu kanibalismenya sangat tinggi. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan sistem pemberian pakan secara eh, pemberian pakan itu rutin untuk mengurangi kanibalisme itu terjadi. Dan untuk biasanya kalau kualitas air itu kita menggunakan semi bioflok. Jadi untuk pengurasan air, untuk menstabilkan kualitas airnya sendiri juga, biasanya kita hanya membuang air yang di bawah, fesesnya itu biar keluar sekalian, tapi nggak sampai separuh, Bu, pengurangan airnya. Jadi antara air lama yang masih ada apa namanya, air lama yang ada biasanya pakan alaminya itu masih bisa berkolaborasi dengan air baru. Biasanya air baru kan membawa oksigen terlarut juga yang banyak gitu. Jadi antara percampuran airnya itu tidak membuat ikan semakin stres gitu, Bu. Mungkin kalau bagaimana cara konsistensinya ikan itu setiap sore dan pagi hari itu pengurangan air lama dan penambahan air baru. Setelah itu kurang lebih 30 menit baru pemberian pakannya. Dan pakannya itu kita juga harus mengukurnya sesuai kapasitas lele yang kita budidayakan karena pakan apalagi pelet ya, bukan pakan alami itu yang berlebihan justru akan menimbulkan amoniak, justru membahayakan ikan tersebut. Seperti itu, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Silakan terus. Baik, Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya juga. Tadi terima kasih Mbak Rahma atas jawabannya dan sharing-sharingnya ya. Tadi kalau Mbak Rahma itu memang berfokus kepada benih ya. Nah, kalau sedikit sharing juga, kalau untuk saya pribadi itu lebih fokus ke pembesaran. Jadi kalau untuk dihitung omsetnya ya Pak, Ibu, jadi memang kalau kita berfokus ke pembenihan itu memang lebih menjamin untuk hasil omset kita sendiri gitu. Soalnya kalau di pembesaran juga seperti yang tadi Mbak Rahma katakan, untuk pakan untuk lele dalam budidaya pembesaran itu peletnya itu memang butuh sangat sangat banyak. Jadi tadi Mbak Rahma juga sudah menyinggung mengenai pakan alternatif ya Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin kalau untuk budidaya lebih disarankan di pemijahan ke jual benih aja Pak Bu. Ya, gitu. Iya, baik-baik. Berarti kalau Mbak Isa sendiri dikonsumsi ya,
paling terakhir berarti ya. Benar, Pak. Jadi kalau saya sendiri itu dikonsumsi ke pemasaran lilik konsumsinya. Jadi untuk di pembesarannya itu memang pakannya itu sangat butuh banyak. Jadi untuk omset ya kan kita budidaya juga eh, pasti bakalan memikirkan keuntungan gitu ya Pak. Jadi kayak kurang kurang disarankan gitulah Pak kalau untuk pembesaran. Nah, kalau untuk dihitung-hitung itu pasti bakalan balik modal dan lebih menghasilkan banyak omset itu ketika kita berjualan di benih ikan tersebut gitu Pak. Makanya sampai sekarang kalau di Jakarta sendiri, ketika saya diskusi di Pasar Muara Baru, memang kebutuhan mereka tinggi sekali, tapi produknya nggak ada. Gitu. Baik Pak. Mungkin Iya, iya, kalau iya. berarti kalau untuk target pasar di situ mungkin lebih ke ikan konsumsi ya Pak. Betul, betul. Kebutuhannya tinggi sekali banget. Baik, mungkin dengan begitu kita sarankan jika tidak hanya melulu tentang pakannya, tentang pelet ya Pak, jadi bisa untuk pakan alternatif, bisa nanti kita kasih pakan mungkin ada maggot atau apapun itu ya Pak, yang mungkin kalau juga ada yang di sekeliling kita, misal ada pakan alami yang bisa kita gunakan, tidak melulu harus beli gitu ya Pak, memanfaatkan sekeliling saja gitu Pak, untuk eh, memper mempersedikit apa ya memperdikit modal gitu Pak untuk biaya pakannya begitu Pak. Baik, Mbak Isa, terima kasih. Pak Rama, terima kasih. Cukup. Baik, mungkin Ada lagi Bu Dina mungkin? Bu Dina, ini udah cukup. baik Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan mungkin kepada Mas Vicky atau Mbak Anifa serta Mas Elang ya yang tadi sempat mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyakan gitu. Baik, sudah cukup infonya. Terima kasih Mbak Isa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mau mengingatkan lagi mengenai presensi ya, Bapak Ibu, jangan sampai kelupaan gitu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Pak Raka berkenan untuk menyampaikan beberapa penyampaiannya mungkin untuk atau pemaparan tambahan gitu ya Pak untuk dari acara selama 2 hari workshop di sini gitu Pak. Dipersilakan Pak. Terima kasih Mbak Aisyah atas tuntutannya. Selamat siang Bapak dan Ibu semua dari SKS Jakarta. Terima kasih atas waktunya dan kesibukannya pada kami ya untuk memaparkan beberapa materi yang kami harap bisa dapat diimplementasikan sekolah Bapak dan Ibu semua kepada siswa dan siswinya. Jadi memang materi yang kami susun dari awal sampai akhir. Ya, ya. Pak, mohon maaf, Ya. suaranya kurang jelas Pak. Oke, sekarang jelas nggak? Sudah Saya Pak. pakai headset soalnya. Ya Pak, Ya. sudah kalau Oke, sekarang. makasih Mbak Isa ya. Jadi memang materi yang kami paparkan oleh beberapa narasumber itu merupakan materi yang satu kesatuan. Rata-rata berbicara mengenai beberapa atau pengalaman khususnya ya yang mereka lakukan gitu ya dalam membangun ekosistem PKK yang ada di masing-masing instansi gitu ya. Kalau Bu Asri kemarin di SMK 3 Bandung, Bu Ane kemarin di SPW-nya ya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan lalu juga di sekolah-sekolah yang pernah Ibu Ane pimpin, diantaranya SMKN 9 Bandung, SMKN 3 Bandung, SMKN 11 Bandung, dan SMKN 13 Bandung. Dengan
berbagai macam pengalaman dan juga menemukan berbagai macam potensi siswa dan siswi gitu ya. Kita harapkan apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber di hari pertama sampai hari kedua ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu, khususnya untuk pengembangan siswa dan siswi di sekolah Bapak dan Ibu. Karena masih ada waktu ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk kelas 12 sampai Desember sampai bulan Mei tahun depan ya gitu. Jadi masih ada waktu untuk mereka dibina dari sisi aspek kewirausahaan atau aspek proyek kreatif kewirausahaan. Begitu pun juga dengan sekolah mengenai PKK. Karena memang kalau meminjam kata-kata Pak Gatot ya gitu sulit itu pasti. Lalu juga yang banyak yang rontok itu juga pasti ada gitu. Karena kalau kita berharap satu angkatan semua bisa berwirausaha tentu tidak mungkin. Namun dari 100 angkatan ada 10 aja paling banyak yang berhasil gitu jadi contoh role model buat siswa-siswi yang ada di bawahnya untuk bisa meningkatkan atau berwirausaha. Pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Mbak Eros, Mbak Aisyah, Mbak Tahma, secara mereka kami undang itu karena mereka merupakan salah satu contoh siswa SMK yang bisa berwirausaha sambil kuliah gitu. Even Mbak Aisyah bukan dari SMK ya, gitu. Tapi Mbak Aisyah juga salah satu contoh dia yang lulus mau masuk kuliah walaupun jurusannya berbeda sekali gitu ya, tapi dia bisa mengembangkan kewirausahaan atau aspek usaha yang dia miliki ketika kuliah. Gitu. Dan kami harapkan talenta-talenta seperti yang dicontohkan oleh Mbak Rahma, Mbak Aisyah, Mbak Eros, di SMK Jakarta itu yang kami harapkan itu menjadi membuka jalan buat SMK Jakarta menemukan talenta-talenta yang terbaik. Nah, mungkin Bu Dini dan Bapak Ibu sekalian, izin sekali lagi saya mengingatkan ya karena kemarin diamanati pesan oleh Pak Gatot dan kami rasa selain training yang 2 hari ini, gitu, kami berharap ada tindak lanjut lagi dalam artian materi yang kami sampaikan baik kepada Bapak dan Ibu sambil juga mematangkan gitu ya kemampuan atau keahlian atau lebih menyempurnakan lagi gitu ya kemampuan dan keahlian dari Ibu gitu ya untuk ikut memantau siswa dan siswinya melalui mekanisme yang kami bangun tadi melalui lomba Tetwin ya Mbak Aisyah ya. Dan baik yang baik ya sebentar. Ini materi lomba teknologi kita ya, apa yang sedang kami buat dan kami mengajak Bapak dan Ibu dari SMK 9 Jakarta beserta dengan siswa dan siswinya gitu ya untuk ikut serta dalam lomba teknologi dan seperti yang sudah saya katakan kemarin gitu. Baiknya gitu itu gratis jadi silakan saja daftar, silakan saja kontak saya atau kontak Mbak Anifa nanti di akhir nomornya nanti kami cantumkan untuk Bapak dan Ibunya serta siswa dan siswinya bisa ikut serta gitu dalam konten ini agar juga mematangkan sih lebih tepatnya langsung praktik gitu ya. Ini lanjut saja di pelaksanaannya memang setiap hari Kamis dan Sabtu memang sudah dimulai tapi memang baru pertemuan pertama aja ya. Mbak Hanifah, kebetulan Mbak Aisyah, Mbak Rahma juga salah satu panitianya gitu ya. Jadi memang baru dimulai di hari Sabtu kemarin. Jadi saya rasa gitu ya pembelajaran tertinggalannya dengan materi-materi yang sudah kami paparkan di sini, insya Allah bisa diikuti dengan baik gitu ke depannya. Ini tabel omset kurang lebih sama kemarin sudah dijelaskan oleh Mbak Anifa ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Anifa mengenai tabel omset. Jadi sekilas mengenai tabel omset itu penting sekali untuk pencatatan, dataan, dan juga mengkonversikan nilai yang diterima oleh siswa-siswi sesuai dengan omset yang dia terima dan sesuai dengan apa yang dituliskan dalam SKP palsu. Itu menjadi penting untuk pendataan yang ini. Makanya kenapa tabel omset kita paparkan, gitu ya, kita ceritakan kepada Ibu sesuai dengan pengalaman yang dilaksanakan. Asri, Walpan, Anima itu adalah sebagai contoh bahwa siswa-siswi dengan kontrak sekian bisa mendapatkan omset sesuai dengan kontrak yang mereka sepakati atau lebih. Itu yang jadi sarana pusat pembelajaran uangnya keuntungannya itu adalah bonus mereka. Tapi yang penting adalah mereka belajar gimana caranya cari uang melalui usaha. Ketika mereka nanti setelah mau berwirausaha, mereka tuh setidaknya sudah punya dasarnya, sudah punya basicnya. Berikut juga tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Vicky ya terkait dengan portofolio, terkait juga dengan
bisnis modal kanvasnya dan lain sebagainya itu menjadi modal, gitu. Jadi branding buat produk yang dia miliki agar bisa dipaparkan melalui platform-platform manapun. Mungkin anak-anak lebih senang eh, media sosial ya, tadi seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Tapi ada di alternatif lain agar terlihat lebih profesional, agar terlihat bisa lebih meyakinkan konsumen bahwa ini produknya memang yang betul-betul ada gitu ya. Dan produknya juga bukan produk main-main. Karena kan kebanyakan saya juga pernah ya itu melihat banyak teman-teman saya ketipu jualan di Instagram dan lain sebagainya. Karena apa ya? Karena itu tadi tergiur dengan harga murah gitu ya. Terus juga ternyata abal-abal juga gitu ya, nggak ada pasnya, nggak ada posisi. Di sini saya makin paham gitu, bahwa memang hal-hal tersebut itu sangatlah penting untuk branding. Jadi jualan itu bukan hanya door to door aja, bukan hanya sebagai tapi juga aspek-aspek kemampuan IT. Kita benar pada konsumen dan juga dia bisa cek pasar. Oh ini pasarnya sesuai nggak? Nah, ini kurang lebih penugasannya. Jadi sama seperti apa yang dipaparkan oleh beberapa narasumber yang sudah hadir pada kita. Jadi kami harapkan siswa dan siswinya bisa ikut kegiatan ini gitu ya, dan tugas-tugasnya apa aja sih yang dilihat atau yang dinilai. Yang pertama itu konsistensi omset usaha yang dijalankan, cek melalui apa namanya dia melalui tabel omset yang tadi sudah dipaparkan. Lalu challenge penjualan digital. Nah, digital tadi sudah dijelaskan oleh Rahma ya. Saya juga awalnya ya ketika Pak Gatot kan teman-teman yang di narasumber di sini itu berjual lah memang dari ternyata Mbak Rahma ada yang mau beli ya, atau Mbak Aisyah ada contohnya ya, pernah ada yang beli kan, atau teman-teman yang lain mungkin ya, yang pernah ikut teknopreneur, mereka berjual digitalnya gitu ya dengan harga ya sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Misalkan ada kemarin ya ketika pembukaan penutupan ini, boleh nggak sih sekolah atau siswa berjual digital misalkan seharga juga ya, kalau ada pasarnya dan dia bisa menawarkan ke pasar yang dia pengen, ya silakan saja. Ipat mau jual 50.000 itu juga nggak jadi soal. Itu yang menjadi apa challenge-nya. Buku digitalnya kan nggak ribet ya, hanya bercerita mengenai pengalaman dia berwirausaha seperti barang tadi. Dia cerita pengalaman dia melakukan apa, juga tadi bercerita tentang lele ya gitu, dan gimana cara dia berjualan dari kotanya terus pindah ke Bandung, dia menyesuaikan lagi di sistemnya dan lain sebagainya. Hanya bercerita seperti itu aja gitu. Dan itu menjadi satu buku yang kalau si anaknya jeli, anak gigih gitu ya, buku digital pengalaman dia tersebut bisa dijual gitu ke pasar, mau ke temennya atau mau ke orang tuanya atau misalkan ke sepupunya atau ke siapapun gitu. Yang penting buku digital dia itu jadi uang gitu, dan itu jadi pengalaman yang betul-betul berharga buat dia. Pengalaman dia dijual dapat sejumlah uang gitu ya yang dia harapkan. Ya kalau buku digital ya kalau memang mau nariknya 50.000 ya silakan, narik 50.000 ya silakan. Jadi memang dipersilahkan. Itu menjadi salah satu challenge penugasan di lomba teknoprener. Lalu yang kedua, portofolio website tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Vicky dan juga teman-teman yang lain, kemarin juga oleh Bu Ane dan Bu Asri gitu ya. Jadi portofolio jadi website, apa aja sih yang ada di website tersebut? Ada produk, ada ND, baik dia mau jadi sebagai reseller atau sebagai seller aja gitu ya. Lalu juga BMC, bisnis model kanvas, lalu video testimoni dari konsumen ya gitu, bahwa ada nih konsumen yang yang beli produk kita, si An ini kan bisa minta videonya gitu untuk testimoni. Produknya bagus, bla 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 dan lain-lain sebagainya. Itu kan jadi salah satu modal si anak itu juga gitu untuk lebih pede gitu berjualan. Dan lalu juga pemasaran gitu. Mungkin kalau SMK 9 ada jurusan pemasaran pasti udah tahu teknik-teknik atau teorinya lah gitu. Teorinya pasti sudah hatam, tinggal implementasinya gitu. Masalahnya sih kalau menurut saya implementasinya itu adalah keberanian. Kalau memegang lagi gitu ya, Pak Gatot selalu bilang ke kita semua bahwa jangan malu, jangan malas, jangan cengeng. Jadi implementasinya itu kadang teori dan praktik berbeda ya di lapangan.
Kalau teori berbicara bla 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 bla, ternyata praktiknya kita nggak bisa menjelaskan teorinya kepada konsumen. Konsumen kan tahunya barangnya bagus, barangnya murah, dan lain-lain. Nah, gimana caranya supaya pesannya nyampe? Itu adalah dia jangan malu, jangan malas, dan juga jangan cengeng. Kalau 3 aspek itu sudah bisa dilewati oleh siswa, saya yakin dia bakal mulus gitu ke depannya. Memang tidak semudah yang kita bayangkan, tidak pikirkan. Tapi kalau 3 ini udah pegang sama anak itu gitu ya, dan dia memang memiliki keinginan untuk sekarang saya harus laku nih. Ini buat saya ke depannya nih, ini buat modal saya ke depannya. Oke, saya dan lain-lain. Itu saya yakin 3 aspek ini dan juga hasilnya insya Allah pasti akan gitu. Kan berjualan nggak perlu langsung door to door kan sekarang jadi dari manapun bisa. Apalagi kalau kemarin pasti bilang kalau si anaknya punya follower banyak gitu ya di sosial media apapun sosial media. Nah ini aspek penilaian dari lembaga teknologi ya, konsep dan juga konsep asumsi omset ini dimulai dari bulan ini sampai nanti bulan portfolio ini mungkin Bapak dan Ibu ya untuk kontaknya yang bisa dimiliki oleh Bapak dan Ibu teman-teman dan Jakarta kalau memang tarik di Bapak dan kita sebagai tindak lanjut dari 2 hari. Bapak dan Ibunya juga dipersilakan ikut uh, mematangkan gitu, yang mereka dan Pak, ini silakan dilihat kelasnya akan dimulai hari siang ini ya Mbak Aisyah ya jam 2 ya sebagai Iya Pak, temuan benar. kedua ya, betul ya? Benar Pak, jam 2 nanti ada pematerian juga. Ya, ini mungkin saran dari kami ini ya Bapak dan siswinya, gimana cara cari siswa dan siswinya dalam waktu yang semepet ini gitu. Nah silakan mungkin diikutkan saja di siswa dan siswi yang memang yang kalau maksimum kan 15 orang ya Mbak Aisyah ya Mbak Rahma 15 orang maksimumnya. Namun untuk permulaan jikalau misalkan waduh masih susah nih nyari 15 orang ini untuk ikut gitu. Nah, mungkin bisa diawali dengan 5 orang dulu atau 6 orang dulu gitu. Nah, yang terpenting adalah pesan atau untuk agar eh, kegiatan 2 hari ini itu bisa berkelanjutan. Karena nanti juga ada monitoring dari teman-teman yang nanti tunjuk menjadi PIC oleh kita. Untuk apa? Mendampingi progres PKK yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kesulitan mereka, apa yang AA ingin ditingkatkan dari segi kemampuan dan siswinya, apa yang bisa dibantu dari aspek-aspek yang dirasa kurang dan lain-lain. Itu jadi harapan kami gitu ya untuk Bapak dan Ibu sekolahnya bisa info dengan hal ini dan free ya, gratis. Silahkan menghubungi Mbak Anifa atau mungkin saya nanti kami akan langsung masukin PIC dari SMK 9 Jakarta ya masuk ke grup dan bisa dinyatakan hari ini atau siang ini dan bisa siswa dan siswinya yang memang berminat yang memang mau maju dan mau mengembangkan usahanya. Dan fitnya itu bentar ya Mbak Aisyah, saya cari dulu filenya. Bentar. Ini filenya banyak ya. Namun saya hanya ingin menjelaskan mengenai benefitnya sih. Benefit dari ikut lomba ini. Mbak Aisyah sudah tampil ya. Siap sudah Pak. Nah, ini hadiah
gitu ya untuk siswa dan siswi yang nantinya kalau misalkan hasilnya bagus gitu ya, omsetnya juga baik, aspek-aspek lainnya tadi penilaian yang tadi ya, itu juga baik, itu nantinya hadiahnya akan mendapatkan sertifikat AQRF kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Gatot gitu ya. Itu akan menjadi modal kalau misalkan yang bersangkutan mau nanti melanjutkan kuliah ke Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nanti mungkin akan dijelaskan ya oleh panitia ketika acaranya berlangsung. Jadi di kuliah intinya gini, kuliahnya tetap di Jakarta, anaknya tetap di Jakarta, misalkan mengembangkan usaha atau misalkan sambil bekerja, usaha sambil bekerja, tapi dia kuliahnya itu di PENS di Surabaya. Jurusannya D3 IT PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi dia tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya untuk kuliah, cukup di Jakarta gitu ya, sambil dia menjalankan usahanya atau sambil bekerja. Tuh. Itu kalau mau melanjutkan gitu dengan modal sertifikat AQRF tadi. Tapi kalau misalkan nggak lanjut kuliah ke PENS juga nggak apa-apa, sertifikat AQRF-nya dapat. Sertifikat AQRF ini diakui se-Asia Tenggara ya, Mbak Hanifa ya. Jadi ada nilai atau levelan omsetnya gitu ya. Kalau level 1 itu 2,5 juta, level 2 sekian, level 3 sekian, sampai level 8 yang jumlahnya di atas 30 juta kalau nggak salah. Jadi itu jadi portofolio dia, jadi nilai tawar, jadi brandingnya dia gitu bahwa dari hasil saya berjualan itu saya mendapatkan sertifikat AQRF yang diakui di Asia Tenggara gitu. Dan lalu juga yang kedua, anak-anaknya itu bisa diberikan kesempatan magang selama 1 bulan di Thai College bagi yang selain omsetnya bagus, juga bahasa Inggrisnya juga baik. Gitu. Itu benefit yang bisa kita tawarkan. Dan lalu juga, sebentar. Nah, ini hadiah sponsor ya. Nah, hadiah sponsornya ini teknisnya masih kita bicarakan dengan tim yang lain gitu ya, bahwa jika teman-teman mau, teman-teman siswa dan siswi ya gitu, Bapak Nadi, dari hasil ini ternyata baik, bagus gitu ya. 10, kalau tadi kan ke PENS melanjutkan. Nah, kalau 10 terbaik, kami kan kerjasama dengan dua perguruan tinggi. Salah satunya PENS dan salah duanya adalah Piksi Ganesha yang ada di Politeknik. Ya, gitu. Nah, bagi 10 terbaik lomba Teknopreneur dapat mendapatkan peluang menjadi asisten pengajar ya di Piksi Ganesha, dan 50% UKT-nya itu di cover gitu, di cover oleh Piksi Ganesha gitu. Jadi kalau misalkan nanti 10 terbaik dari siswa atau siswi sekolah Bapak dan Ibu terdapat nih misalkan dari dari SMK 9 Jakarta ada 2 orang nih gitu. Nah, kalau misalkan dia mau lanjut kuliah di Piksi Ganesha ya, dia cuma bayar 50%, cuma bayar setengahnya tuh, untuk UKT-nya. 50%-nya lagi di cover oleh Piksi Ganesha dan juga di cover oleh kami, oleh Gema. Konsep awalnya seperti itu. Jadi ini kita menemukan talenta-talenta terbaik, kan teman-teman yang bisa kita salurkan melalui lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang bekerjasama dengan kami. Untuk apa? Mengembangkan kemampuannya, untuk mengembangkan, menambah pengalaman yang bersangkutan juga, dan lalu juga untuk memperluas wawasan. Ya seperti contohnya ya Mbak Eros, Mbak Ma, Mbak Aisyah, Mas Vicky, dan lain itu statusnya masih mahasiswa sekarang gitu. Tapi ya mereka bagus, mereka punya potensi gitu ya, khususnya yang kuliah di PENS ya, seperti Mas Vicky, Mbak Anifa, itu kita eh, bekerja dengan kami di Gema, lalu beasiswanya juga kita berikan gitu beasiswanya karena potensinya bagus. Nah, kami berharap hal-hal seperti yang terjadi kepada Mbak Aisyah, Mas Vicky, dan teman-teman yang lain yang berada atau yang menjadi narasumber pada kegiatan hari ini itu ada di sekolah. Itu sasaran kenapa kami berharap teman-teman dari KMK ini bisa implement. Kalau bagus benefitnya tadi dapat, kalau tidak gitu ya amit-amitnya, setidaknya dia dapat pembelajaran yang berharga bahwa usaha dia punya basicnya, dia sudah terjun langsung ke lapangan. Dan jika di kemudian hari dia memutuskan berwirausaha, pengalaman dia ketika sekolah. Jadi itu tambahan dari saya berkaitan dengan penjelasan lomba Teknopreneur dan hal-hal lainnya. Materinya nanti akan kami kirimkan ya ke ini ya. Seluruh materinya yang kirimkan juga dengan penjelasan. Pak, mohon maaf Pak, untuk Ya, suaranya
terputus kembali barusan, Pak. Nah, sudah jelas Sorry, baru. sorry. Ini lebih bagi nggak bagus. Ya, jadi singkat saja, kami berharap mewakili tim dan juga mewakili narasumber, gitu ya. Kami berharap kerjasama dengan SMK 9 Jakarta ya tidak hanya berhenti sampai di sini aja ya, tapi kami berharap ke depannya apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami lakukan gitu ya untuk pengembangan siswa dan siswi di SMK 9 Jakarta itu bisa berjalin dengan baik setelah kegiatan itu selesai. Kita akan berharap dengan waktu yang masih ada gitu ya, nanti jam 2 akan dimulai lagi kan gitu buat Bu Dini dan Bapak yang lain. Kalau berminat ikut program Technopreneur free, silahkan sesegera mungkin konfirmasi dengan saya atau Mbak Asyifa nanti yang ada di kontak. Jadi biar setelah pelatihan itu ya berkesinambungan, kita bisa monitor perkembangan SMK seperti apa. Mungkin itu tambahannya dari saya, Mbak Aisyah, Bapak dan Ibu dari SMK 9 Jakarta. Saya kembalikan kepada Mbak Aisyah sebagai moderator. Kalau ada pertanyaan atau masukan, mumpung masih ada waktu sedikit lagi, silakan. Baik, terima kasih Pak Raka atas penyampaian mengenai lomba Technopreneur ya Pak. Nah, untuk tadi Bapak Ibu Guru SMKN 9 Jakarta, apakah dari pemateri dari awal sampai dengan tadi mengenai lomba juga, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kami tutup ya? Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Kami sudah semakin mengerti dengan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh para narasumber. Terima kasih. Baik Ibu, mungkin untuk kegiatan hari ini kami cukupkan ya Bu jika tidak ada pertanyaan lagi. Nah, untuk teknis perlombaan ya Bu, di sini mungkin nanti bisa chat secara langsung kepada Mbak Anifa ataupun saya Pak Raka untuk Ya, nanti akan kami hubungin. mungkin kita ke sesi dokumentasi ya Bapak Ibu Guru sekalian, berhubung ini pertemuan terakhir ya. Untuk Saya pindahkan. baik Bu. Sini. Datang nggak sih berdiri? Saya enggak, sini kelihatan. Nih kameranya di situ, Bapak Ibu, dihitung ya 1, 2, 3. Oke. Oke. Eko. Sip. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu dari SMK Jakarta. Ini link materinya akan saya kirimkan link absennya ya. Ya, kembali ke Mbak Aisyah. Baik, Pak Raka, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru SMKN 9 Jakarta ya atas 2 harinya untuk kegiatan workshop pada 2 hari Rabu dan Kamis ini. Saya selaku moderator juga berterima kasih untuk kehadirannya, untuk keaktifannya, untuk diskusinya, sharing-sharingnya ya Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan terima kasih dan saya juga minta maaf ya Bapak Ibu jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan kata gitu Bapak Ibu. Nah, kami tunggu untuk di Lomba Technopreneur ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan Lomba Technopreneur itu setiap hari Kamis dan Jumat. Nah, begitu Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga ya Ibu. Iya. Ya, mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Ibu Ibu. Dini.
Bapak Ibu semua. Ya, Terima kasih, Ibu. udah mau habis baru taruh kamera sini. Iya. Mungkin untuk lift, Bapak Ibu, terima kasih.